Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin SPD. Saya salah satu guru teknik otomotif sepeda motor di SMK YSO Ninabua Teknologi dan Rekayasa Wamena, Kecamatan Hubikia, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji praktik kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelum rangkaian supaya berjalan dengan baik, alangkah baiknya satu orang pimpin doa. Silakan. Ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan satu buah lagu itu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, aku pada ragu, di sanalah aku berdiri, jadi mandu. Semangat? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Kita absen dulu. Nopia Bogin. Hadir Pak Guru. Alexander. Hadir Pak Guru. Atius. Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Jadi hadir semua ya? Hadir. Oke, lanjut. Ya, untuk bagaimana? Karena sekarang ini kita lihat cuaca itu sekarang sudah mulai musim hujan, jadi kita harus pintar-pintar menjaga kondisi kita supaya tetap melaksanakan pembelajaran yang baik. Ya. Kita langsung saja pada materi. Hari ini kita akan bahas tentang penyetelan klep. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran itu, saya akan mengulangi lagi pelajaran yang telah kita lakukan pertemuan minggu lalu. Pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Apa tahu? Tentang pengukur. Apa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu pengukuran? Coba katakan yang tahu. Nah, silakan. Pengukuran tidak lama, semua tidak dalam. Murah. Yang lain? Bisa bantu yang lain? Oke, kita pause dulu teman kita tadi. Ya, pertemuan kemarin itu, pertemuan yang minggu lalu itu, kita membahas tentang masalah pengukuran, yaitu pengukuran tentang jangka
jangka sorong, di mana jangka sorong itu memiliki ketelitian, yaitu ada yang 0,5, ada yang 0,2, ada yang 0,001. Di mana jangka sorong ini memiliki rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, serta mengukur ketebalan. Seperti itu ya. Itu untuk pertemuan yang lalu. Kita masuk pada pertemuan pagi hari siang ini. Apa tujuan yang kita akan capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menilai komponen-komponen katut dengan salus. Yang kedua, peserta didik dapat menyaksikan mekanisme katut dengan solutan. Terus yang keempat, peserta didik dapat merawat katut dengan SOP. Dan seperti itu. Jadi kita siswa ini dituntut untuk dapat melakukan yang di atas ini. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana kita cara pengintilan klep. Seperti itu. Jadi lanjut. Setelah kita melakukan apa yang tujuan yang kita capai, pasti ada di dalamnya ada penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian kerja, di mana penilaian kerja ini adalah akan memberikan sebuah LKPD yang akan kalian kerja. Perhatikan video di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini saya akan mempraktekkan cara tetap penggabungan PKSR. Simak videonya teman-teman ya. Langkah pertama kita buka untuk top timing teman-teman ya. Dua-duanya kita buka sesuai dengan ketebalan folder teman-teman ya. Dari bawah. Webtek ini ukurannya 9,10 mm. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita tutup. Ini yang webteknya. Video tentang cara pengintilan klep atau katut. Jadi langkah awal itu perhatikan dulu. Apa yang diperhatikan pertama dulu, mesti ada top timingnya. Setelah itu kita identifikasi mana klep yang longgar. Itu yang kita setel dulu. Jadi pada saat kita melakukan penyetelan, setelah kita melakukan penyetelan, kita kasih masuk filler seperti yang dicontohkan tadi di video. Itu kalau kita tarik itu seakan-akan filler itu agak seret. Ketika kita mendorong masuk kembali begini, itu tidak bisa. Tapi kalau tarik bisa. Itu kalau sudah begitu, itu sudah penyetelannya itu sudah pas. Mekanisme katut berfungsi mengatur pembuangan dan menutup katut-katut agar dapat bekerja sesuai dengan waktu. Pada katut bekerja dibutuhkan dalam 2 proses, itu langkah isap dan langkah buang. Disitulah katut akan berfungsi pada saat pengisapan dan pembuangan. Kalau pengisapan itu adalah masuknya bahan bakar ke dalam ruang silinder, setelah dia satukan semua, dia bakar keluar melalui katut buang. Nah ini bagian-bagian dari katut. Seal, ada kansap, ada thread, ada rem, sap, valve, X, spring. Ya, kita akan masuk pada sebuah permasalahan di mana ini yang kita akan selesaikan sebentar. Coba perhatikan video di atas. Jumpa lagi di channel saya teman-teman. Kali ini kita cari tahu tanda-tanda klep mulai habis. Yang terutama yang sering terjadi adalah klep yang bagian in. Oke, langsung saja disimak. Pertama kita rasakan
coba kita setel klipnya. Ya, seperti itu. Itu masalah kita selesaikan sebentar. Jadi kita nanti masuk pada penyetelan. Jadi ini yang terjadi di atas itu adalah penyetelannya itu kurang baik, terjadi kelonggaran. Ya, sebelum kita lanjut masuk pada pembagian kelompok, ada yang bertanya? Silakan. Nah, silakan, kalau bertanya. Sebelum kita masuk pada pembagian kelompok. Ada? Ada, Pak. Nah, silakan. Apa untuk saya bertanya di sini cara penyetelan klep ini berarti pada saat motornya mati berarti itu gara-gara penyetelan klep atau dia mati gara-gara kompresinya tidak bisa berjalan kah atau klepnya tak kancing? Ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Nah, yang pertama itu adalah kenapa motor tidak bisa jalan? Ya, itu karena pengaruh kompresi tidak ada dan penyetelan klep yang salah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi atau kita lanjut pada pembagian kelompok? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut pada pembagian kelompok. Jadi yang saya sebut namanya nanti masuk tiap-tiap kelompok. Jadi kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah Novier, Alexander, Mordal, Atius. Silakan mejanya dirapikan ke belakang ke samping untuk kita mulai praktek. Nah, berdiri. Sudah keseluruhan. Nah, sudah. Tiap-tiap kelompok ambil toolbox yang telah disiapkan. Silakan ambil. Sana, tiap-tiap kelompok. Nah, perhatikan. Belum ada yang bisa kerja. Perhatikan. Jadi tiap-tiap kelompok ini mendapatkan LKPD. LKPD ini sudah ada petunjuk di dalam. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Perhatikan semua. Lihat semua LKPD-nya. Lihat semua. Jadi di situ sudah ada petunjuk kerja, keselamatan kerja, alat dan bahan, langkah kerja. Di bawahnya juga ada barcode atau link untuk mencari di internet. Terus lembaran kedua, di situ ada mudi, ada 3 benda, ada 4 benda yang akan kita ukur. Nah, lagi? Jelas? Jadi tiap kelompok itu 2 orang yang melakukan penyetelan dan 2 orang yang melakukan pengukuran. Nah, silakan. Lanjut. Orang yang melakukan penyetelan. Ini yang mau diukur. Laksanakan pengukuran 2 orang. Ambil ini barang ini untuk mengukur. Dua orang untuk mengukur. Mana tadi? Ini akan ukur. Kalian ukur ini 2 orang cukup. Barunya juga diukurkan. Ya? Barunya. Apa? Setiap pengukur ini sternya lagi diukurkan. Diukur semua itu. Ini yang kalian ukur, ini yang kalian ukur, makin khasnya. Ini yang kamu berapa tinggi itu buatnya berapa. Jadi kan apa gitu? Saya yang jadi ini yang diukur 1, ini 1, mana lagi? Ini 1 lagi nih.
berapa? Kencang. Nah, itu berapa? Mana? Mana 0,05? Nah itu tidak. Coba kasih masuk. Masukkan. Ambil kunci klep, kasih masuk kunci 8. 531 CN. Kenapa kasih masuk? Masuk dalam. Balik. Nah. Nah, betul. Nah. Mana? Katup. Ukur. Katup. Ukur. Ini. Berapa? Guru. Itu sudah jadi. Jiwa dalam itu sudah jangan di bawah. Tulis saja kepanjangan per. Tulis saja, tulis ini. Tulis saja. Mana pilar? Pilar. Ada pilar. Mana pilar? Pilar. Pilar ada di situ di box. Nah, masuk mana? 0,05. 0,05. Nah, coba. Kita di sini nomor 1. Kesimpulan mungkin keras. Ini
Berapa? 0,5. Yo, gimana? Sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah pengukuran? Sudah. Oke, waktu sudah selesai. Saatnya kita presentasi hasil penyetelan dan hasil pengukuran kalian. Silakan berdiri di samping kalian punya kelompok. Kalian berdiri semua. Benar ke atas. Oke, silakan. Kelompok 3. Presentasikan hasil penelitian kalian. Terima kasih atas waktu yang diberi kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil kami yang sudah kami dapat. Kami akan dapat karena kami punya hasil pengukurannya ketinggian Mokenhas 70 mm 50 mm. Nah, kesimpulannya kemiringan Mokenhas itu kemiringannya, diameter pelatu ketebalan yang kami ukur 11,10 mm. Kesimpulannya kemiringan penduduk pelatu. 3. Kepanjangan per 35,8 mm. Itu kepanjangannya per. Kesimpulannya kemiringan per tidak sesuai. Diameter luar pen yang hasil kami dapat 5,95 mm. Kesimpulannya di sini ketebalan tidak sesuai karena kemiringan katu atau pen. Di sini yang mau bertanya kami berjawab. Hanya sebutkan mereka penelitian kasus. Pertama itu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, yang berbentuk kepala silinder. Ketiga, yang persiapkan mesin top silinder. Yang keempat, mengidentifikasi itu yang akan di-setel. Yang keempat, melakukan penyetelan klep. Ada lagi yang bertanya? Sebutkan fungsi tensioner. Untuk mengencangkan
teaming atau PLPN. Ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya. Langsung bertanya. Ada. Silakan. Berapa ukuran celah katut yang pada umumnya digunakan di motor-motor bekas? Ukuran celah ketup yang biasanya adalah 0,5 mm. Ada juga 0,7 mm. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Oke. Ya. Jelas toh? Jelas. Silakan turun apa untuk kelompok 3. Ya. Itulah tadi hasil presentasi kalian. Sekarang kita masuk pada pengerjaan soal untuk pengetahuan. Tapi sebelum itu silakan kembalikan dulu alat ke tempat semulanya. Silakan. Oke, sebelum kita menarik sebuah kesimpulan atas apa yang kita kerjakan tadi tentang penyetelan, tentang pengukuran, kita beri semangat dulu. Mana? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Apa dulu? Ya. Sebelum saya ambil kesimpulan, silakan tadi hasil kerja kalian silakan dikumpul. Kita ultra silakan kumpul. Nah, oke, lanjut pada kesimpulan pada pengerjaan yang kalian lakukan tadi itu adalah ketika kalian mendapatkan sebuah permasalahan, apakah itu celah atau pengukuran penyetelan kalian, harus kalian bisa. Karena kita memang seorang SMK, seorang kejuruan, itu dituntut untuk selalu bisa melaksanakan sesuatu. Nah, itu penting. Nah, samanya dengan ketika yang kita lakukan tadi itu penyetelan dengan menggunakan pilihan bau. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama itu adalah kita dulu buka penutup bak sebelah kiri, terus buka penutup katup. Nah, langkah selanjutnya adalah kita topkan. Nah, top. Apa yang stop itu adalah klepnya. Setelah begitu, kita identifikasi mana katup yang longgar atau terlalu keras. Nah, setelah itu kita setel sehingga dapat kesimpulan bahwa motor ketika penyetelan katup tidak maksimal akan mengakibatkan tenaga motor kurang, boros pada penggunaan bensin dan sebagainya. Paham? Paham. Semangat? Semangat. Mana semangatnya? SMK? Bisa. SMK? Luar. SMK? Luar biasa. Nah, bisa kita masuk pada uji kinerja untuk penilaian, yaitu pengetahuan, di mana siswa akan mengerjakan sebuah soal. Ini soal dalam bentuk print out karena kita tidak bisa laksanakan dengan menggunakan Google Chrome karena terkendala di jaringan. Ya, sebelum kalian kerjakan, perhatikan di situ ada nama dan kelas. Ada nama dan kelas, silakan nama kalian dan kelas kalian. Silakan kerja.
Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, silakan kumpul satu orang, kumpul. Satu orang yang kumpul. Nah, oke, ini hasil kalian nanti. Saya akan mulai, saya akan periksa bagaimana hasilnya. Nah, kita masuk pada refleksi diri. Untuk refleksi, apakah hari ini proses pembelajaran menyenangkan atau tidak? Siap. Hah? Menyenangkan. Menyenangkan. Apakah yang guru sampaikan sudah sesuai dengan proses pembelajaran atau belum? Sudah sesuai. Sudah? Sudah. Baik. Oke kalau begitu. Jadi untuk nanti ini hasil ini, jadi ketika ada nilai yang di bawah KKM dan nilai yang di atas KKM itu akan membimbing teman-teman yang sudah di atas KKM. Jadi yang di bawah KKM nanti itu akan dibimbing oleh teman sendiri yang sudah mencapai KKM dan sudah ditetapkan di sekolah, yaitu nilai. Nah, ketika nilai kalian di bawah KKM berarti otomatis akan berulang seperti itu. Jadi sebelum saya akhiri pembelajaran ini, mungkin ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Ini yang saya bertanya mengenai penyetelan. Setelah penyetelan, pengukur semua membaik, cuman sedikit yang masih belum mengerti, tapi pelajaran untuk sekarang saya sudah mengerti. Sudah. Ya. Oke, jadi mungkin tadi yang masih ragu atau belum terlalu memahami bagaimana cara penyetelan. Ya. Nah, jadi yang kalian harus perhatikan adalah langkah-langkahnya itu. Nah, jangan langsung lakukan semua penyetelan tanpa melakukan langkah. Nah, dan sampai kalian sudah lakukan penyetelan, baru kalian tidak paham, oh ternyata saya belum kasih top. Nah, itu yang salah. Jadi mungkin pelajaran hari ini untuk penyetelan klep mungkin sudah selesai. Jadi kita akan bahas tentang pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masih dalam penyetelan klep. Kita lanjutkan, kita mainkan yang untuk penyetelan. Ya, jadi cukup untuk hari ini. Ya, sebelum kita pulang, satu orang dulu pimpin doa. Nah, Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, pada siang hari Tuhan, kami sudah selesai belajar Tuhan. Kami akan pulang ke rumah masing-masing karena kami melindungi kami di jalan sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup surut kepada-Mu. Haleluya, amin. oke, silakan. Oke, silakan pulang ke masing-masing rumah. Pulang dengan tertib. Jangan pulang di jalan. Sampai di rumah, jangan lupa bantu orang tua dan sebagainya. Oke, silakan. Nah, oke.